Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayah. Nikmat kita dapat bersilaturahim, dapat beribadah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan ibadah Ramadan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Sempurna ibadah kita, sempurna keimanan kita, sempurna ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi hari-hari Ramadan ini untuk bukan hanya meningkatkan dan mengumpulkan pahala, tetapi juga untuk mengubah kehidupan kita, mengubah diri kita. Banyak di antara umat Rasul yang menjadikan Ramadan bulan untuk panen pahala, tapi dia keluar Ramadan tidak berubah. Maka kita tidak ingin menjadi hamba yang sekedar mengumpulkan pahala, tapi kemudian balik lagi ke settingan awal, lalu kemudian hilang lagi pahalanya, lalu kemudian kita mengumpulkan lagi dari nol. Hamba yang sukses dalam ibadah Ramadan itu adalah hamba yang bisa mempertahankan dan bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berada di 10 hari yang terakhir ini. Nabi mengajarkan sebuah sistem yang sangat hebat. Sistem untuk logout dari kehidupan. Karena kehidupan kita sudah sangat bising, ya. Sudah sangat sibuk, sangat melelahkan. Maka ibarat sistem dalam gadget, ya, dalam elektronik, ya, sistem ini harus kita reboot lagi. Rebooting sistem ini memerlukan strategi, ya, tidak sama seperti kita mereboot sistem aplikasi, ya, elektronik, gawai dan lain sebagainya. Kita harus Nabi contohkan, idza dakhala al-ashra al-awakhir min Ramadan ayqaza ahlahu wa shadda mi'zarahu wa ahya lailahu. Nabi kalau sudah masuki 10 malam terakhir Ramadan ini, beliau membangunkan keluarganya, ya, kemudian mengencangkan pinggangnya, dan yang ketiga adalah menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah. Inilah logout dari kehidupan. Untuk apa logout dari kehidupan? Tujuannya bukan untuk shutdown dari kehidupan, tetapi untuk reconnect lagi, untuk mengkoneksikan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab realitas kita sehari-hari Muslim urban ini, ya, mulai dari pagi bangun subuh, ya, udah lari-lari mengejar KRL, ya, belum lagi macam-macam sampai ke tempat kerja kita pukul 9, masuk kerja, notifikasi nggak berhenti-berhenti, ya. Nanti jam 9 mulai ngerjakan tugas, nah mulai jam 11 sampai jam 2, nah itu meeting dan numpuk-numpuk. Dari meeting satu ke meeting berikutnya, ganti ruangan dan lain sebagainya. Ya, istirahatnya cuma sebentar. Kalau istirahat sebentar di selain Ramadan itu ngopi-ngopi, makan siang, ya, sambil scroll media sosial. Ya, maka istirahat kita di bulan Ramadan ini ya semua kita ganti. Sistem kehidupan ini di bulan Ramadan, ya, kita ubah. Ya, tapi bukan berarti beban pekerjaan kita berkurang. Kenapa? Karena Ramadan hadir bukan untuk mengurangi pekerjaan kita. Pekerjaan mah tetap sama, ya. Notifikasi numpuknya juga sama, gitu. Beban kerja, target KPI-nya juga sama, ya. Tidak ada yang berubah dengan adanya Ramadan ini. Ya cuma berubahnya paling di akhir mau cuti ya ada THR, kan begitu. Ya, itu uang lelah lah kira-kira, ya. Hadirin rahmati Allah, sampai kehidupan kita ini sampai jam 10 malam, ya. Pulang tertatih-tatih, capek, gitu, ya. Pekerjaan numpuk, kemudian sampai rumah sudah lelah,
sementara otak kita masih aktif lagi. Mestinya otak kita istirahatkan. Tapi sampai tidur pun kita masih memikirkan pekerjaan. Makanya hati-hati dengan overheat. Sistem itu kalau overheat bahaya. Ya, apalagi yang overheat ini bukan fisik saja tapi jiwa, mental. Banyak orang sekarang mengalami kerusakan mental, kegelisahan mental. Kenapa? Karena beban kehidupan. Ini. Kalau mesin mengalami overheat atau mesin mobil mengalami overheat itu wajar. Ya, tapi kalau kita, ini hidup kita nggak pernah diam. Hidup kita, masyarakat urban ini memaksa kita untuk apa? FOMO, ya, nggak bisa diam. Dan kita tanpa sadar mengalami apa? Kelelahan mental atau burnout. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman, kapan terakhir kali benar-benar kita ini offline dari kehidupan, kesibukan kita? Bukan cuma offline dari Dari internet ya. Tapi dari kebisingan-kebisingan dunia, ya, dari budaya kita membanding-bandingkan dengan orang lain, ya, budaya flexing. Nah, ini harus kita offline kan, ya. Bagaimana kalau kita tidak offline, ya, mencabut diri dari hal-hal yang memberatkan hidup kita ini, maka ya sistem koneksi kita akan mengalami error, ya. Sebab jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan kondisi di zaman di mana kita hidup, ya, generasi kita ini generasi yang paling terkoneksi dengan dunia luar, ya, terkoneksi dalam sejarah, ya. Nggak pernah manusia mengalami lompatan sejarah seperti era di zaman kita hidup sekarang ini. Kalau dulu orang ingin mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain, itu butuh waktu berbulan-bulan, berita baru sampai, ya. Tidak ada pos, tidak ada telekomunikasi, ya, tidak ada internet, ya, tidak ada yang real time, semua serba lama. Maka ketika Nabi SAW di Mekah ketika itu, ya, mendengar ada mendapatkan kabar, ya, dari kafilah dagang. Biasanya yang membawa kabar-kabar ini kan kafilah dagang, ya. Itu pun dagangnya bukan pakai kapal laut, bukan pakai pesawat, ya, pakai onta, ya. Itu perlu makan berbulan-bulan. Jadi berita-berita besar yang mengubah sejarah perjalanan dunia ini itu selalu dikabarkan terlambat sampai ke tangan kita, ya. Sementara kita sekarang ini apa? Paling cepat menerimanya, ya. Bom rudal mendarat di Tel Aviv, detik itu juga kita bisa tahu, ya. Perang terjadi di Selat Hormuz, hanya selang 1-2 menit kemudian kita sudah mendapatkan beritanya, ya. Tidak ada yang ini gimana nih? Ada passwordnya. Tidak ada yang terlambat, ya. Tidak ada yang terlambat. Semua serba cepat. Nah, tetapi pada saat kita sekarang ini hidup di era, ya, informasi, di era lompatan sejarah yang begitu luar biasa ini, ya, kita juga menghadapi apa? Kita menghadapi keterasingan, teralinasi dalam kehidupan kita, ya. Cepat cemas, ya, cepat lelah, hidup kita ini sulit untuk fokus, ya. Sebab yang menjadi masalah utama adalah karena hati kita, ya, akal, otak, pikiran kita ini terus dibanjiri, ya, stimulus-stimulus tanpa henti, tanpa ada jeda. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kita bisa memperhatikan dan merawat diri sendiri? Ya, kadang-kadang kita lebih suka merawat orang lain, merawat HP kita, merawat barang elektronik kita, merawat tempat pekerjaan kita, merawat bagaimana performa perusahaan kita agar baik dan terus meningkat. Tetapi kadang-kadang kita mengorbankan diri sendiri, ya, kita mengorbankan diri sendiri, ya. Nah, ini tidak ada jeda, tidak ada ruang kosong, ya. Maka itu yang menarik bagi kita kalau kita lihat persoalan manusia di zaman modern sekarang ini, ya,
Karena otak itu jarang diberikan ruang kosong, terisi terus, dipenuhi dengan ambisi-ambisi, dipenuhi dengan harapan-harapan, ya, nggak ada berhentinya. Akhirnya apa? Mengakibatkan jiwa kita lelah. Meskipun aktivitas fisiknya biasa-biasa aja. Ya, kita yang kerja di kantoran ini aktivitas fisik kita nggak lelah secara fisik seperti orang kuli bangunan. Ya. Bukan seperti orang tukang gali kubur, ya. Bukan seperti orang yang kerja di bidang konstruksi, bangun jembatan, ya, bangun infrastruktur, atau yang bekerja di lepas pantai, ya, ngebor minyak dan sebagainya. Tenaga kita tenang, aman. Tapi yang membuat kita lelah itu adalah karena apa? Sibuk. Ya, kita memberi makan kepada pikiran kita, banyak harapan-harapan, banyak kecemasan-kecemasan, tetapi hati kita dibiarkan kelaparan. Ya. Hati kita tidak tenang. Nah, ini. Padahal hati ini adalah sumber dari segala hal yang dapat menyebabkan kita tenang atau cemas, bahagia atau sengsara. Itu berangkat dari hati dulu. Makanya Rasulullah memberikan formula, ya, bagaimana kita keluar dari kebisingan hidup, ya, dari ketergantungan hidup, dari segala macam yang membuat jiwa kita lelah, ya. Itu dengan apa? Ya, iktikaf. Iktikaf ini sebagai hard reset. Ini kalau difahami konsep iktikaf ini sangat modern sebenarnya. Cuma bahasa Rasulullah kan bahasa sederhana, ya, bahasa yang difahami oleh seluruh lapisan kalangan gitu. Ya, kita bisa baru mengatakan bahwa iktikaf ini adalah konsep yang modern, baru ngeh zaman sekarang. Ya. Kalau zaman dulu mungkin orang nggak terlalu lelah jiwanya, orang selalu ya mudah untuk kapan saja berzikir kepada Allah, ya, hatinya tenang, sholatnya juga tenang. Kenapa? Karena nggak disibukkan dengan informasi. Ya, sekarang ini kan banjir informasi. Ya. Semua jadi beban pikiran kita. Belum lagi tekanan-tekanan target pekerjaan kita. Nah, ini yang membuat apa? Ya, kita ini lelah. Nah, disinilah kalau kita kontekstualkan, ya, konsep ajaran Rasulullah SAW itu khusus memberikan di bulan Ramadan 10 hari. Dan yang terakhir ketika orang sudah lelah. Ya, lelah dengan apa? Ya, 20 hari kan ibaratnya kalau maraton itu kalau lari sudah lebih dari separuh itu lelahnya luar biasa. Ya. Nah, maka Nabi mengingatkan kepada kita bahwa memasuki garis finish, ya, sepertiga bulan Ramadan yang terakhir, ya, kelelahan itu jangan sampai membebani kita. Nah, disinilah fungsinya itikaf. Itikaf ini, teman-teman, bukan sekedar kita tinggal di masjid. Kan bahasa itikaf itu kan artinya mengurung diri. Akafa, ya, akifina warruka'is sujud, dalam Al-Quran seperti itu. Orang beritikaf itu orang yang berdiam diri, mengurung diri, tinggal di dalam masjid untuk niat beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita bahasakan dengan bahasa kekinian zaman sekarang, itikaf ini adalah spiritual detox. Ya. Bagaimana kita melakukan aktivitas-aktivitas spiritual untuk membersihkan, ya, keburukan-keburukan, membersihkan racun-racun dari jiwa kita, dari pikiran kita, untuk menghadirkan ketenangan, ya. Sebab apa? Itikaf ini kalau kita ibaratkan itu seperti tombol pause, ya. Karena kita jalannya mungkin terlalu cepat, harapannya terlalu tinggi, ya, maka kita perlu apa? Berhenti sejenak. Kurangi distraksi. Mari kita beri ruang bagi hati kita untuk bernafas, karena hati itu juga punya katup untuk bernafas. Ya. Kapan hati itu katup untuk bernafasnya? Itu ketika dia beribadah, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita. Nah, oleh sebab itu, seperti tadi kita sampaikan bahwa itikaf ini bukan shutdown dari kehidupan, ya, dibatasi oleh Nabi, ya, paling lama 10 hari, udah maksimal itu untuk ngecas, ya, 10 hari. Ya, tapi ini berguna untuk apa? Nah, untuk jangka waktu yang sangat panjang, ya. Nah, jadi
Fungsinya kita itikaf, ya, kita logout dari kehidupan untuk apa? Restart nanti. Nah, sebab itikaf ini bukan lari dari kenyataan, bukan juga lari dari tanggung jawab kehidupan dunia. Ini adalah proses yang alami, yang natural untuk riset jiwa kita sebelum apa? Kita kembali bergelut dengan urusan dunia. Ya, seperti batu baterai, kita punya mobil listrik, kita punya semua elektronik nih perlu dicas, ya. Agar apa? Fungsinya optimal, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kunci dalam itikaf itu? Inilah waktu malam, ya. Kekuatan malam hari biasanya kan dilekatkan dengan apa? Dunia kejahatan. Orang jarang mencuri merampok siang hari, betul? Nah, dia pencuri perampok menggunakan waktu yang banyak orang itu lalai, sedang tidur, istirahat, ya. Kemudian dia memanfaatkan waktu malam yang kebanyakan itu ya kan gelap, ya. Kemudian dia bisa matikan lampu JPU, dia bisa matikan lampu ini untuk apa? Untuk beraksi, untuk melakukan kriminalnya. Ya, kecuali yang merampok di siang hari itu ya koruptor. Nah, itu nggak kenal waktu, itu nggak kenal waktu malam, nggak kenal siang itu, ya. OTT-nya kadang-kadang siang juga gitu kan. Nah, tapi kekuatan malam inilah yang terkesan jelek. Coba lihat surat apa? Al-Falaq itu kan. Ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq itu kan waktu malam, ya. Kenapa orang melakukan malam itu, kata Nabi SAW, dilekatkan dengan apa? Min syarrin naffatsati fil uqad, ya, meniupkan buhul, membuat sihir itu biasanya pada malam hari, ya. Nah, ini kemudian diubah oleh Allah. Kekuatan malam ini adalah kekuatan yang sangat penting untuk proses recovery spiritual kita. Ya. Itu apa? Dalam surah Al-Muzammil ayat 6 sampai 8 Allah Ta'ala berfirman, ya, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun di waktu malam, ya, nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an. Ya, dia itu lebih apa? Akan lebih tepat dan lebih khusyuk ketika kita beribadah. Itu waktu malam. Kenapa? Hening, pikiran jernih, ya, suasana lengang, kosong, ya, nggak banyak berisik, ya. Makanya bangunin sahur, ya, itu nggak perlu teriak-teriak di pinggir jalan, masuk ke gang-gang itu mengganggu orang khusyuk ibadah itu sebenarnya. Ya. Jadi sekarang zaman canggih, ya, bangun sahur itu ya pakai alarm, nggak usah lagi model-model zaman dulu, ya, teriak-teriak bawa beduk keliling, ya, mengganggu juga itu, ya. Kenapa? Itu menghilangkan kesan malam yang syahdu, yang hening gitu, ya. Dan bacaan di waktu malam itu, bacaan Al-Quran, ya bukan membaca yang lain-lain. Maksudnya adalah, ya, aqwamu qila itu adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran di waktu malam, di waktu hening itu, ya, itu lebih berkesan, akan masuk ke dalam hati kita. Apa? Kalau siang, ya, ini kan kita day mode kita ini kan sibuk bekerja, perform, menghadapi tuntutan pekerjaan. Nah, malam ini, night mode ini, marilah kita gunakan waktunya untuk mereka free. Jiwa yang sudah lelah di siang hari, pekerjaan juga numpuk, mari kita recovery jiwa ini. Karena jiwa ini penting untuk kita berikan apa? Kita berikan waktu, kita berikan ketenangan, kita berikan asupan nutrisi dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menemui Allah, memang berjumpa dengan Allah itu dalam setiap sholat fardu kita menemui Allah. Tetapi menemui Allah di waktu sunyi itu berbeda, beda kelas. Walaupun sholat tahajud itu hukumnya sunnah, ya, sunnah muakkad. Tetapi ingat,
sebelum ada perintah sholat 5 waktu, Rasulullah itu sholat fardunya ya sholat malam. Ya, sebelum ada sholat fardu 5 waktu nih, ya, Nabi dari awal terima wahyu sampai Isra Mi'raj itu apa? Wajibnya, sholat tahajud itu sholat wajib. Gitu. Nah kita jangan lupa status ini, walaupun dia statusnya udah turun, jadi sunnah muakkad, tetapi secara spiritual, secara kejiwaan, nih waktu sholat malam ini sangat istimewa. Ya, nggak sama dengan waktu kita sholat di siang hari, seperti zuhur, asar gitu ya. Ya. Teman-teman dirahmati Allah, makanya kita harus bersihkan ini. Ya, storage yang ada di jiwa kita bersihin. Apa masalah-masalah yang ada dalam diri kita ini? Overthinking. Wah, anak muda sekarang ini overthinking banyak. Kenapa? Bingung ya. Ini udah banyak bencana, ini ancaman perang lagi di Timur Tengah, harga minyak naik, dolar naik dan sebagainya. Wah, ini overthinking. Akhirnya apa? Bingung sendiri ya. Belum lagi ada rasa iri, suka banding-bandingin dengan orang. Ya, sekarang ngebandinginnya bukan cuma dengan teman kerja, tapi ngebandingin dengan pesohor-pesohor, selebriti. Ya. Ya, selebritinya punya apa, dia pengen punya cita-cita, pengen punya seperti orang itu. Gitu. Ada kecemasan, ada tekanan validasi sosial, maka ini perlu dibersihkan. Ayo, clean up. Ya, ini kotoran-kotoran yang bisa membebani sistem dalam jiwa kita ini. Makanya Allah Ta'ala mengibaratkan atau menyampaikan tentang pentingnya kita membersihkan internal storage kita dari berbagai macam racun dan virus, ya, itu dengan firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang mau membersihkan dirinya, ya. Aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, dia mengingat Tuhannya. Fasalla, kemudian dia salat. Ya, inilah kunci kesuksesan. Sukses itu, kalau kita ingin sukses harus dimulai dari apa? Membersihkan cache di hati. Ya, sebab detox itu bukan hanya untuk badan. Ya, badan kita mau detox dari berbagai macam racun, ya kita minum vitamin, kita minum obat, minum jus lah, inilah macam-macam. Tapi yang tidak kalah penting, bagaimana kita detoksifikasi hati kita, ya, membersihkan racun-racun yang bersarang di hati kita yang dapat menghalangi keterhubungan kita atau koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu mari kita bandingkan nih, ya, before afternya. Orang kalau itikaf, ya, bukan cuma kebugaran fisik, ya. Orang nge-gym biasanya difoto dulu badannya before. Wah, ntar abis jadi badannya afternya kayak apa, kan begitu. Ini kan itu kan latihan fisik. Ya. Olahraga itu latihan fisik. Nah, ini latihan jiwa. Bagaimana kita memanfaatkan itikaf sebagai riset kejiwaan kita ini? Itu ada before dan afternya, pasti ada perbedaannya. Ya. Kalau before kita, ya, stimulasinya tetap, ya, pikiran kita penuh, emosi kita cepat habis, ya, bersifat reaktif, reaksioner, kemudian bisa kelelahan tanpa sebab. Nah, kalau kita melakukan iktikaf ini, ya, membersihkan jiwa kita dari racun-racun dengan detox, ya. Nah, dengan iktikaf itu apa? Aktivitas iktikaf itu apa sih yang paling utama, kan? Yang paling utama itu selain sholat fardu adalah baca Quran. Itu detox yang paling hebat itu, baca Quran itu. Memperbanyak tilawatil Quran. Ya, dihabiskan waktunya iktikaf untuk apa? Untuk sholat sunnah, ya, sholat sunnah maksudnya sholat qiyamul lail, ya, dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Tapi kan qobliyah ba'diyah kan sudah jelas waktunya. Tapi dihabiskan dengan apa? Sholat malam itu, iktikaf itu. Jadi inti iktikaf itu amaliyahnya adalah sholat tahajud atau qiyamul lail selain tarawih dan tilawatil Quran. Inilah yang akan melahirkan apa? Pikiran yang jernih. Energi kita jadi stabil, nggak cepat marah. Ya, dari yang tadi sifat reaktif, sekarang lebih apa? Reflektif. Ya, mengambil hikmah, dia lebih bijaksana. Nggak cuma bisa nyalah-nyalahin orang,
Nggak cuma bisa nyalah-nyalahin kantor, nggak bisa nyalah-nyalahin tetangga, nggak cuma gampang nyalah-nyalahin pemimpin. Dikit-dikit pemimpin salah, kan begitu. Dikit-dikit ini yang salah, anu salah. Padahal dia tidak mencari apa hikmahnya. Ya. Bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, setelah i'tikaf ini kita akan merasakan apa? Ketenangan yang lebih baik. Jiwa kita menjadi tenang dan lebih sadar, gitu ya. Jadi i'tikaf yang diidentikan dengan kesunyian, mengurung diri, itu bukan kekosongan, justru itu ngisi ruang ya buat hati kita diisi dengan cas penuh ya. Agar apa? Hati kita memiliki nutrisi dan vitamin yang kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut i'tikaf, nggak usah takut ini akan mengurangi produktivitas kita, ya. Takut sendiri, takut hening. Nah, ini kebiasaan orang-orang zaman sekarang ya. Maunya apa? Selalu dalam keramaian, selalu bersama orang, FOMO, takut ketinggalan. Ya, enggak, kita harus ya kembali melihat diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Banyak orang takut sendirian karena merasa harus selalu sibuk atau kelihatan sibuk. Gitu. Atau takut menghadapi pikiran sendiri. Akhirnya apa? Dia harus sana kemari sibuk ya. Bikin ini, bikin itu, bikin konten, bikin macam-macam. Ya. Oleh sebab itu kita harus cari solusinya. Apa solusinya? Dengan i'tikaf. Ya, di mana kesendirian jiwa kita mengurung kita dalam masjid itu adalah ruang buat healing kita. Ya, untuk menyembuhkan luka-luka kita, menyembuhkan racun-racun kita. Dan kita belajar hadir sepenuhnya merasakan kehadiran Allah tanpa sedikit pun terdistraksi. Jadi menghadirkan Allah itu kan kalau misalnya dalam biasa kita sholat begini ya, itu kan suka ada distraksi. Nah, i'tikaf itu ya akan melampaui ini semua. Sehingga hubungan dengan Allah itu terasa lebih apa? Lebih personal ya, insya Allah. Hiburan kita tinggalkan. Sekarang hiburan kita yang paling bagus ya di akhir Ramadan ini adalah healing. Healingnya apa? I'tikaf. Untuk apa? Nah, untuk memperbaharui sistem diri, sistem jiwa kita ya dengan membaca ayat Al-Qur'an dengan perlahan-lahan ya, matikan HP-nya ya, offline dalam keadaan apa? Airplane mode misalnya ya. Jangan kita lalu kemudian baca Quran masih terdistraksi dengan ya dunia luar dengan informasi-informasi yang tidak jelas ya. Jadi baca Quran ya tidak harus target tinggi pasangnya, tapi perlahan-lahan nikmati bacaan Quran itu ya, jangan tergesa-gesa, jangan kita punya target harus sekian, i'tikaf harus hatam 2 kali Al-Quran. Nah, itu nanti kurang nyaman ya, akhirnya apa? Kecapean. Kenapa? Mengejar target, sama kita mengejar target dunia. Dan kurangi ya penggunaan HP secara drastis saat i'tikaf, kalau i'tikaf kita mau sukses. Ya, kalau i'tikaf kita mau sukses, mau berhasil, ya siang boleh sambil kita kerja karena kita nggak libur kan, ya, cuti baru tanggal berapa? 17, 18 mungkin, ya 18 baru mulai cuti. Artinya kan udah dekat-dekat mau Idul Fitri, ya 2-3 hari. Nah berarti kan i'tikaf dari hari ini atau besok itu kan, itu harus apa? Siang nggak apa-apa kita beraktivitas di kantor, kita masih menggunakan internet atau HP, tapi malam ya kita harus betul-betul kurangi penggunaan HP secara drastis ketika kita i'tikaf. Kemudian kita harus apa? Perbanyak diam dan lebih reflektif ya, untuk tafakkur ya, untuk bermujahadah, untuk mengevaluasi diri kita. Dan yang keempat adalah fokus, utamakan kualitas hadirnya hati kita ketika i'tikaf, bukan semata-mata banyaknya aktivitas fisik kita ya, insya Allah. Maka itu teman-teman rahmati Allah, pertanyaan dan refleksi untuk kita i'tikaf
di 10 hari terakhir Ramadan ini adalah apakah kita lelah karena pekerjaan kita atau karena memang kita yang nggak pernah berhenti sehingga otomatis membuat kita lelah. Apakah kita benar-benar tenang ketika kita sendirian? Jangan-jangan sendirian tapi sibuk pikiran kita. Ya, walaupun sendiri tapi pikiran sibuk kemana-mana. Ya. Hati kita masih terpaut dengan hal-hal yang lain. Nah ini, jadi nggak benar-benar sendirian. Ya. Berarti dia walaupun sendiri. Nah inilah tantangan era informasi ini. Orang bisa sendiri, ya di kamarnya mengurung, tetapi dia apa? Ya, terhubung dengan dunia. Gitu. Kalau semua notifikasi hilang malam ini, ya apa yang masih tersisa di hati kita untuk membenahi diri kita? Insya Allah. Teman-teman dirahmati Allah, ini momentum yang sangat spesial, momentum buat kita untuk kembali tersambung ya dengan Allah Azza wa Jal sebagai sumber ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya. I'tikaf kesimpulannya bukan tentang kita menjauh dari kehidupan, tapi adalah dia bagaimana kita menjadikan hati kita ini memiliki kesiapan, hati kita memiliki kekuatan full, ya, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh sebab itu kita siapkan diri kita untuk i'tikaf, ya. Walaupun sejenak, walaupun tidak bisa 24 jam barangkali, walaupun bahkan sebagian ulama membenarkan, membolehkan i'tikaf itu ya hanya sesaat saja, tapi usahakan ya malam-malam akhir Ramadan ini kita usahakan mulai dari tarawih sampai subuh i'tikafnya. Itu paling tidak ya seperti itu. Kalau nggak bisa tinggal di masjid 10 hari, ya. Atau kalau tinggal di masjid 10 hari kan, ya memang dia tinggalnya di situ, mengurung di situ, nggak bisa kerja, nggak kerja keluar. Karena syarat i'tikaf itu harus berada di dalam masjid, aktivitasnya hanya di dalam masjid, tidak ada yang lain. Itu. Oke itu, mari kita perbaiki arah hati kita, ya, berhenti kita sejenak dalam momentum i'tikaf ini, ya, agar hati kita tahu kemana dia harus pulang. Banyak orang yang nggak punya arah, ya. Banyak orang yang kebingungan arah. Sebab apa? Dia tidak punya direction, hatinya tidak punya arah pulang. Maka hatinya menjadi hati yang tersesat, hati yang jauh dari cahaya, hati yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri.
Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.